Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, wah ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, wah ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Mau mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia. Begitu jauh. Belum ada IT. Hadis itu baru dikumpulkan 200 tahun setelah Nabi wafat, sehingga logikanya, secara logika bagaimana bisa menyampaikan yang 200 tahun sudah nggak ada. Jadi bagi orang-orang yang mengandalkan logika itu logis. Wah 200 tahun toh, itu dikarang-karang aja. Bagaimana bisa menghafal yang 200 tahun? Itu cuma karangan. Ah itu disampaikan oleh Ikhlas Goldishar. Saking pentingnya ini, saking kagetnya, anak ikut nangis tuh. Tuh saking sedihnya, itu luar biasa. Memang orang ini luar biasa. Kacau orang ini. Ya. Untung mic-nya hidup gitu kan. Gak apa-apa. Jadi teman-teman sekalian, fokus yang paling penting adalah sebetulnya ketika kalimat-kalimat ini muncul, nanti ada banyak kalimat-kalimat. Kalau Anda temukan, itu telat. Orang sekarang tuh orang pada telat. Ya, tapi Ikhlas ini dia kuat. Dia hafalan hadisnya banyak, kemudian dia kajiannya banyak, sampai dia merumuskan racun yang pertama seperti tadi. Jadi kalau orang itu terbagi 4 bagian orang dulu. Sekarang ada yang kelima. Orang dulu itu ada yang orang tahu bahwa dia tahu. Rajulun yadri annahu yadri. Yang kedua, orang tahu bahwa dia tidak tahu. Ya, rajulun yadri annahu la yadri. Yang ketiga, orang tidak tahu bahwa dia tahu. Rajulun la yadri annahu yadri. Itu mesti bangun. Yang keempat, ada orang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Yang keempat ini orang bodoh tidak tahu bahwa dia bodoh. Bukan, itu orang dulu. Yang sekarang, orang sekarang ada yang kelima. Orang bodoh tidak tahu dia bodoh dan ngajak orang lain bodoh. Itu yang bahaya. Jadi kalau yang dulu menyoal hadis, dia hafal hadis. Orang sekarang nyoal hadis, baca hadis aja nggak bisa. Itu masalahnya. Nah, bagaimana persoalan kita bisa menjawabnya? Pernyataan pertama, hadis itu baru dikumpulkan, dikodifikasikan, dihimpun 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Maka dia sampaikan tuduhan, ini baru dibuat-buat belakangan. Belum tentu Nabi menyampaikannya. Baik, apakah setiap masa yang telah berlalu menunjukkan eksistensinya tidak ada? Nah, ini sedikit agak berat ya. Apakah setiap masa yang sudah berlalu, kemudian muncul sesuatu, menunjukkan eksistensi ini tidak diakui? Nabi wafat 200 tahun setelahnya, tiba-tiba ada hadis. Apakah langsung kita tolak hadisnya? Dengan alasan karena bedanya 200 tahun. Kalau logika ini dipakai, maka kita katakan, Mas Abu, Anda pun tidak kami akui sebagai manusia. Karena Anda lahir setelah Nabi Adam wafat ribuan tahun yang lalu. Logika yang sama. Logika yang sama. Sama. Oh tidak. Saya ada kok nasabnya. Ada nasabnya. Nasabnya siapa? Ke zaman Nabi Muhammad saja. Ana bin misalnya umat Muhammad SAW. Ya Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Raid. Dan seterusnya sampai Nabi Adam AS. Ketemu. Begitu sampai ketemu, maka kita jawab, hadis pun seperti itu. Dia punya nasabnya. Dia punya urutannya. Dia punya jalurnya. Dia punya transmisinya. Ke orang disebut nasab, ke hadis disebut dengan sanad. Sanad. Hebatnya ulama kita, dari sejak zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, sudah diduga. Makanya, mohon maaf, akan ada persoalan-persoalan menyangkut itu. Karena itulah para ulama membuat kitab-kitab yang ketat untuk merumuskan tentang jalur sanad. Sampai Imam Muslim membuat satu kitab khusus, bab khusus tentang persoalan sanad. Halaman 119, jilid pertama, paling kiri sebelah atas. Babul isnadi minaddin. Bab belajar agama sesuai urutan sanad, itu yang menentukan benar tidaknya dalam agama. Jadi ulama kita sudah melacak. Bagaimana kalau di soal nanti, maka sanadnya perjelas dulu. Makanya dalam hadis ada sanad, transmisi riwayat. Di mana Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis padahal tidak pernah ketemu Nabi. Maka an kada sampai ke Nabi. Kalau dipersoalkan, kamu bagaimana bisa mengimpun hadis? Kan baru lahir sekarang. Saya menemukan dari sipulan. Sipulan mengambil dari sipulan. Sipulan mengambil dari sipulan. Sipulan yang mengambil dari sipulan sampai dari Nabi SAW. Apa buktinya dia hidup? Kitabnya ada. Kitab wafatnya Wafayatul A'yan.
Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Kitabnya ini Jarh wa Ta'dil. Ini sifat baiknya, ini sifat buruknya. Sampai ketahuan sifat buruknya pun ditemukan. Ditemukan. Sampai kualifikasi hadisnya. Yang sahih ini syaratnya 5. Mattasala isnaduhu binafil al-dhabiti, al-dhabiti min ghairi syudzin wala illatin qadihatin. Kalau di luar yang 5 ini turun dhabitnya 1 jadi hadis hasan. Hasan ketemu hasan sahih li ghairihi. Sampai turun semuanya. Hadis dhaif, hadis maudhu, hadis matruk dan seterusnya. Ada turunannya teman-teman sekalian. Semua itu dibuat ketat dan cuma dalam disiplin ilmu hadis yang bisa mengatakan riwayat sampai jelas kepada Nabi SAW. Sehingga hitam dan putih. Ketika diterangkan, kursi pun berubah. Tadinya merah jadi hitam tuh di belakang. Jelas? Hitam. Yang abu-abu nggak ada. Balik ke sini. Jadi ketika ada orang mengatakan misalnya hadis tidak bisa diterima karena 200 tahun dia baru muncul, maka kita jawab dengan logika dulu. Anda pun saya tidak bisa terima sebagai manusia karena Anda terlahir setelah ribuan tahun Nabi Adam wafat. Saya nggak terima Anda. Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki Anda bid'ah. Anda nggak ada di masa Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau Anda menolak hadis baru 200 tahun, Anda sudah ratusan ribu tahun, tiba-tiba ada di sini, Anda siapa? Jelas ya? Nah, jadi kalau melawan orang seperti itu nggak usah pakai dalil, kecapean. Capek tuh, habis berapa jam kita membahas seperti itu. Cuman kita penting butuh riwayat supaya paham bahwa kalimat yang disampaikan oleh lisan orang ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanda kepada kita, ada sesuatu di lisan orang itu. Siapa dia? Siapa Anda sebetulnya? Kemarin pakai topi Santa, sekarang pakai kaos Santi, ya. Besok pakai begini, pakai kaosnya Sinta, besok bicara begini lagi. Anda siapa sebetulnya? Halo? Awas hati-hati.